Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 18 sampai dengan 27. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seseorang yang mempunyai saudara laki-laki mati dengan meninggalkan seorang istri, tetapi tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya. Ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin dengan seorang wanita, lalu mati tanpa meninggalkan keturunan. Maka yang kedua mengawini dia, tetapi juga mati tanpa meninggalkan keturunan. Demikian juga yang ketiga, dan begitulah seterusnya. Ketujuh-tujuhnya tidak meninggalkan keturunan. Akhirnya wanita itu pun mati. Pada hari kebangkitan, bila mana mereka bangkit, siapakah yang menjadi suami wanita itu? Sebab ketujuh-tujuhnya telah beristrikan dia." Jawab Yesus kepada mereka, "Kalian sesat, justru karena kalian tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Sebab di masa kebangkitan orang mati, orang tidak kawin atau dikawinkan. Mereka hidup seperti malaikat di surga. Mengenai kebangkitan orang mati, tidakkah kalian baca dalam kitab Musa, yaitu dalam berita tentang semak berduri, bahwa Allah bersabda kepada Musa, 'Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub.' Allah bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu benar-benar sesat." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara terkasih, tema yang kita renungkan hari ini, kehidupan sesudah kematian. Bila kita mencermati Injil hari ini, dapat dilihat bahwa orang-orang Saduki melihat kehidupan setelah kematian itu sama persis dengan kehidupan dunia saat ini. Setiap orang sibuk dengan kehidupan masing-masing, sibuk dengan pekerjaan, soal kawin dan dikawinkan, serta rutinitas jasmani yang sangat bergantung pada ruang dan waktu. Secara tidak sadar, orang-orang Saduki membatasi kuasa Allah dengan kehidupan jasmani yang sedang mereka alami saat ini. Mereka lupa bahwa kuasa Allah itu jauh melampaui pikiran manusia. Tidak mudah meyakinkan orang dengan satu ajaran dan penemuan yang baru dan bertentangan dengan pemahaman mereka. Itulah yang dialami Yesus ketika berhadapan dengan orang Farisi dan Herodian yang tidak terbuka hati menerima sesuatu yang baru. Kehadiran Yesus tidak diterima semua orang, dan bahkan ada yang menolak dan berusaha mempersalahkan dia. Begitulah kecenderungan manusia yang dipengaruhi oleh pikiran dan pengetahuannya. Maka spontanitas yang muncul adalah penolakan dan menyalahkan. Saudara yang terkasih, melalui bacaan hari ini kita berusaha mengerti terlebih dahulu baru bertindak agar tidak tersesat. Berusaha mengerti adalah proses berpikir untuk menemukan kejernihan tentang kebenaran. Sampai saat ini masih banyak orang yang belum mengerti Yesus dengan benar karena pikiran mereka dangkal dan pemahaman Alkitabnya minim. Untuk itu, kita perlu tekun membaca kitab suci dan bacaan-bacaan rohani lainnya guna menambah wawasan. Tapi akal saja tidak cukup. Kita perlu membuka hati bagi Roh Kudus agar kuasa Allah menerangi budi sehingga kita bisa memahami misterinya. Mari kita cerahkan kembali hati kita. Aturan, didikan,
pekerjaan dan pengertian itu penting. Tetapi takut akan Tuhan dan belas kasih-Nya lah yang menuntun kita pada kebenaran sejati. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas, kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarlah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.